Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik teman-teman, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kabar baik semuanya ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah pada kenyang kan ya malam ya. Udah jam 8 Ngan- udah sempat makan malam kan. Yang nggak Ngantuk. baik makan tong, tanggal muda. Ini dalam rangka mempersiapkan kantongnya penuh kan gitu ya. Kita mesti perbanyak kemampuan untuk banyak eh, pipa-pipa ngalir masuk. Eh, Nanti insya Allah hari Selasa malam, Selasa malam tanggal berapa itu ya? 24 Juni, saya akan adakan apa? Judul untuk mencari cuan dari digital ya. Mendapatkan cuan, ide-ide mendapatkan cuan dari digital. Jadi silakan teman-teman siapkan waktunya. Mudah-mudahan dari beberapa ide itu bisa dilakukan oleh teman-teman gitu. Karena ada beberapa peserta di kelas-kelas Odin sudah ada yang melakukan ya, sudah ada menghasilkan gitu. Nah, kalau sudah menghasilkan berarti bisa tuh hasilnya itu untuk membeli Umroh. umrah, umrah harus bu, umrah tuh harus bisa membeli apa namanya tools-tools pro gitu kan, CapCut Pro, Kirain untuk umroh, Pak. umroh harus gitu. Dan kalau mau umroh nggak usah jauh-jauh, harus kontak Japri saya aja gitu ya. Siap. Baik, malam ini kita jadwalnya adalah CapCut, CapCut beginner ya. Selalu kalau Prestige itu beginner. Dalam waktu dekat saya akan adakan kelas untuk Canva Medium dan Canva dan CapCut Medium. Jadi silakan teman-teman yang memang sudah menguasai tentang CapCut beginner dan Canva beginner, mulai siap-siap beralih ke Medium. Jangan di beginner aja gitu kan. Karena kemampuan kita kan harus terus meningkat ya. Karena dengan meningkatnya kemampuan, maka yang kita buat itu semakin banyak, yang kita buat semakin banyak, maka eh, pelayanan yang bisa kita lakukan itu semakin banyak juga. Nah, kalau kita sudah bisa melayani, menyelesaikan permasalahan orang lain, maka itulah jalur-jalur di mana rezeki itu masuk gitu ya. Rezeki itu bukan dari uang aja ya, dari doa orang kan juga rezeki ya, gitu. Baik, teman-teman, semoga sudah diinstal CapCut-nya, entah itu yang pro, entah itu yang gratis. Ya, jadi kalau teman-teman sudah pede dengan CapCut-nya baru nanti bisa menghubungi saya untuk mendapatkan CapCut Pro-nya atau CapCut berbayar. Kita langsung Pak, sebelum langsung mau nanya, Pak. gimana Bu? Aku kan awalnya kan ikut dasi ya. Itu kan Mm-mm. baru yang beginner. Yang Ya, mediumnya kapan ya? mediumnya kan sedang berlangsung Bu. Udah pertemuan kedua. Nanti ke pertemuan ketiganya malam Senin Oh, dan malam Selasa insya Allah. Gitu. Sip? oke. Baik. Oke. Ya. Nah, ini CapCut seperti yang sudah saya bilang, CapCut, Canva, kalau bisa chat GPT itu sebaiknya ada di halaman paling depan ya. Nah, kalau sudah di halaman paling depan artinya teman-teman memang sering pakai CapCut-nya. Kalau begitu mau memakai CapCut itu masih bingung berarti udah jarang tuh pakai CapCut-nya gitu ya. Nah, CapCut adalah salah satu aplikasi yang sering banget diupdate. Jadi silakan sekali lihat updatean di Play Store atau di App Store ya. Mudah-mudahan itu adalah fitur yang paling update. Jadi nggak ketinggalan gitu maksudnya. Udah aman. Nah, kalau kita buka CapCut, maka layar yang pertama kali ada biasanya kalau teman-teman baru ya, setelah install, setelah teman-teman login atau sign up gitu ya atau daftar, maka teman-teman kan begini nih. Kalau Pro ya, Pak, kalau Pro itu ada tandanya di atas, ya, Pro gitu ya.
Nah, ada bacaannya Pro. Kalau yang gratis nggak ada seperti itu. Jadi teman-teman bisa memilih memilih profil di ujung kanan atas, bisa bisa memilih profil di sini ya. Kalau punya beberapa akun CapCut beralih akun. Nah, ini bisa di sini nih kalau memang ada yang Pro 2 gitu ya. Kalau yang Pro-nya cuma satu ya satu aja. Nah, itu hal yang mungkin nggak terperhatikan ya. Di mana profil, di mana mau logout gitu kan. Berikutnya, kalau kita sudah eh, membuat karya, maka ada di sampingnya ya. Ada di sampingnya yang namanya Oh ya. Ini pustaka. doang. Oh, oh itu ngambil foto. Ya, pustaka, ini pustaka adalah yang karya-karya yang pernah kita hasilkan. Ya, kayak di sini nih saya punya 266 lebih desain di CapCut ini ya. Baik itu yang setengah jadi atau yang sudah jadi itu masih belum dihapus. Nah, bedanya adalah nanti di CapCut ini kita punya jatah 100 GB. Ya, 100 GB apa itu namanya memori ya. Tapi itu juga mempengaruhi memori handphone. Makanya kalau memang desain CapCut yang sudah nggak dipakai, dihapus. Kalau nggak dihapus itu termasuk yang menuhin handphone juga gitu ya. Oke, setelah itu dia bisa diduplikat juga. Misalkan teman-teman sudah jadi nih agak bagus gitu, pengen ganti tapi takut begitu diganti malah jadi jelek. Nah, jangan langsung diganti tapi diduplikat dulu, baru di ntar ya. Celana. Oke, lanjut ya. Nah, di sampingnya pustaka kita ada template. Nah, template di sini banyak banget ya. Jadi nggak akan kekurangan. Ada temanya. Nanti teman-teman bisa bisa juga di atas dicari ya temanya, tema apa di sini di pencarian gitu. Mau tema umroh juga boleh, misalnya tema umroh gitu kan. Misalnya seperti ini. Ya teman-teman nggak usah khawatir ketakutan susah desain segala macam, ini udah banyak. Nah, tinggal teman-teman gimana yang memang bisa dipakai nama teman-teman itu dipakai itu. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke edit ya. Edit. Nah, di edit ini banyak menunya lagi. Jadi kalau kita klik yang semua alat, nah ini baru timbul seluruh menu yang ada. Itu ya. Kita coba. Oke. Nah, saya biasanya menjelaskan tentang AutoCAD, tapi malam ini sepertinya nanti aja. Kita langsung ke apa namanya? Ke project baru. Karena biasanya kalau ke AutoCAD atau template atau teleprompter, akhirnya yang teman-teman dapetin tuh jadi sedikit ya materinya ya. Nanti saya cuma titip aja, pelajari sendiri untuk AutoCAD. AutoCAD itu yang kiri atas ya. Terus pelajari sendiri juga untuk template. Yang di samping gunting ini ada edit, ada template ya. Nah, itu dipelajari juga tentang teleprompter. Ini teleprompter Pak, suaranya hilang, Pak. hilang. Masih kedengeran nggak? Cek. Kurang jelas, Pak. Nggak jelas nggak? Kurang jelas. Ada, tapi pelan. Oh ya, siap. Saya ulang ya. Jadi yang saya titip untuk dipelajari sendiri adalah pertama AutoCAD ya. Sekarang jelas nggak? Ya, Pak. Jelas ya. AutoCAD yang ujung kiri atas itu dipelajari sendiri. Berikutnya adalah template. Template itu yang halaman awal, di sebelah edit ya yang bawah template. Nah, setelah itu yang perlu dipelajari sendiri juga adalah teleprompter. Teleprompter ini adalah fitur Pro. Nah, jadi kalau teman-teman belum Pro, maka belum bisa menggunakan fitur ini. Gunakan aja aplikasi dari luar. Ya, teleprompter namanya. Dari App Store bisa, dari Android bisa. Nah, ini untuk yang namanya
kita kayak reporter ya, kita baca tapi hasilnya nanti kita seolah tidak baca. Ya itu aja. Nah, kita langsung masuk ke inti project dari CapCut, bagaimana kita mengedit video dan lain-lainnya di dalam lembar kerja CapCut ya. Kita masuk ke yang namanya project baru. Project baru. Nah, jadi sebelum kita mulai project baru, ada dua hal yang harus kita putuskan ya, yaitu bentuk videonya. Bentuk video itu hasil akhirnya mau rebah atau mau berdiri. Rebah itu seperti kita nonton video YouTube. Kalau berdiri itu seperti kita nonton video TikTok gitu ya. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena nanti kalau teman-teman nih misal pakai ini ya. Ini kan yang awal kali pertama dipasukkan adalah video yang rebah ya. Maka keseluruhan videonya akan menjadi rebah. Nah, kalau teman-teman memasukkan nanti video yang berdiri ini misalnya, maka yang terjadi adalah kiri dan kanan dari videonya menjadi hitam, lembaran hitam, bagian hitam. Nah, itu nggak oke, gitu ya. Sebaliknya, kalau teman-teman memasukkan pertamanya adalah yang berdiri, gitu ya. Berikutnya teman-teman ngasih yang rebah, begini, maka yang terjadi adalah bagian atas dan bawahnya video menjadi hitam, gitu ya. Nah, tapi bisa nggak diakalin? Bisa, ya. Diakalin bisa. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini, mudah-mudahan masih ada ya. Takutnya udah kaput. Mana nih? Ini HP saya juga ada kepenuhan, jadi lambat banget ini tuh kalau manggil. Maaf ya. Oke. Nah, masih ada di sini. Ini kayaknya ya. Oh ini. Ini ya, di awal videonya adalah ini. Nah, sama sini. Jadi yang tengah ini, karena saya nggak punya lagi stok video diri, begitu saya masukkan yang video tengah ini, akhirnya kan atas dan bawahnya kosong ya, lembaran hitam ya. Nah, supaya tidak terjadi kekosongan, maka yang atas dan bawahnya ini saya berikan video lagi, video yang rebah juga. Jadi kesannya tetap penuh gitu. Dan jadi lebih sinematik gitu ya. Itu intinya seperti itu. Begitu juga kalau ternyata kita naruh pertama rebah, di tengah-tengahnya kita tambahkan video yang diri, maka kanan kirinya itu akan kita tambahin lagi video yang berdiri juga, ya kanan kirinya yang kosong. Seperti itu. Baik, itu awalan dari CapCut ya, bahwa kita harus memutuskan video kita ini mau bentuknya apa, rasionya bagaimana. Jadi rasio itu ada macam-macam ya. Nih misalnya nih, kita sudah buka lembar kerja ya. Ternyata kita mau ganti rasionya, modelnya. Ini kan model berdiri ya. Nah, kita gantinya, ini kan menu awal nih, belum ada kita klik sama sekali. Maka di bagian bawah sini, ada yang namanya rasio aspek. Ya, di bagian menu bawah, itu ada rasio aspek. Ini kita klik, nah ini kita bisa pilih nih. Boleh yang untuk TikTok, yang 916. Boleh yang persegi untuk si IG, boleh yang 16 dibanding 9 untuk yang YouTube gitu ya, atau YouTube yang agak gemuk 4:3 gitu ya, atau yang TikTok yang gemuk 3:4. Jadi penyebutan pertama kali angka adalah angka untuk rebah ya, untuk memanjang ke samping
Nah, angka yang kedua itu adalah untuk yang ke atas, itu kesepakatannya. Jadi misalkan saya pengen bentuk 9 kali 16 atau 9 banding 16, maka 9-nya ke samping, 16-nya ke atas. Oh, berarti itu video diri. Tapi kalau saya mau dibalik, 16 banding 9, berarti 16-nya ke samping, 9-nya ke atas. Itu berarti posisi video rebah. Ya, itu dipahami ya. Itu konsepnya. Jadi jangan salah. Termasuk kalau percetakan juga begitu. Kalau teman-teman mau bikin ke percetakan, bikin spanduk, bukan 1 kali 3. Kalau 1 kali 3 artinya satunya ke samping, 3-nya ke atas tuh spanduknya spanduk berdiri. Tapi kalau 3 kali 1, maka 3-nya ke samping, satunya ke atas. Berarti spanduknya rebah. Ya seperti umumnya spanduk yang kita lihat, gitu ya. Nah itu pemahaman pertama tentang rasio pembentukan film kita mau kayak gimana. Berikutnya kita harus tahu yang namanya komponen dari apa? Dari CapCut itu ada 5 hal yang penting ya. Karena karena ini kita waktunya cuma 1,5 jam ya untuk CapCut beginner sebenarnya ini waktunya tuh 3 jam ya. Untuk CapCut beginner ini 3 jam. Eh, ini dibahas beginnernya fullnya itu di kelas pekan beginner ya, kelas konten pelatihan konten animasi beginner itu dibahas 3 jam untuk CapCut-nya. Nah karena ini 1,5 jam berarti kecepatan saya akan 2 kali lipat. Tapi kan nggak mungkin. Maka saya akan lompat-lompat supaya tetap hal-hal inti didapatkan oleh teman-teman ya. Oke, yang namanya komponen inti dari CapCut itu ada 5. Bisa dicatat ya. Atau ada teman-teman yang nyatet boleh nanti dibagikan ke yang lain. Pertama yaitu foto ya. Pertama yaitu foto. Yang kedua adalah video. Yang ketiga adalah teks. Yang keempat adalah audio. Yang kelima adalah overlay. Ya, saya ulang ya. Jadi ada 5 komponen utama dari CapCut yang harus teman-teman kuasai, mau nggak mau. Ya, karena ini nggak dikuasain satu aja, maka akan jadi hampa itu hasil karya teman-teman. Gitu ya. Yang pertama adalah foto, kedua video, ketiga teks, keempat audio, kelima overlay. Apakah kelima-lima ini harus ada di karya teman-teman? Ya nggak harus gitu ya. Tapi yang penting 5 hal ini harus bisa gitu ya. Nggak boleh bilang. Mana tadi ya? Agak apa? Yang mulai itu jalan kemana, Ti? Lanjut, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari awal ya. Kita ke project baru. Nah, teman-teman, nanti polanya pakai foto, video, foto. Ya, coba pakai gitu. Jadi foto, masukkan satu foto, lalu ke video, baru ke foto. Misalkan saya bikin ini ya, satu foto, lalu saya masukkan, sorry, salah. Jadi satu foto, lalu saya ke video, saya klik video lagi. Jangan yang gitu. Lalu ke foto lagi untuk yang ketiga ya. Misalnya begini. Jadi nggak satu-satu dimasukkan ya, langsung tiga-tiga dimasukin. Jadi foto, pilih fotonya. Kalau ke video, pilih videonya. Balik ke foto, pilih fotonya. Nah, yang cara memilihnya itu bukan klik di badannya, bukan klik di tengah-tengah fotonya. Kalau diklik di tengah-tengah fotonya, maka kita pengen melihat fotonya. Gitu. Termasuk misalkan kita klik di tengah-tengah videonya, kita ingin melihat videonya. Nah, terus gimana milihnya? Milihnya di yang bulat-bulat di ujung-ujung foto atau videonya. Ya, di sininya nih. Ya, ulang ya. Satu, video, lalu foto. Gitu ya. Baru foto, video, foto udah terpilih, baru kita klik tambah. Nah, maka yang posisi terjadi di lembar kerja adalah foto, video, dan foto. Gitu ya. Karena ini foto saya butuh pendek aja, sekadar cuma belajar, saya potong dulu. Oke, jadi ada foto, ada video, ada foto. Nah, yang terakhir ini ada ekor.
Ya, yang terakhir ada ekor. Ekor ini adalah ekor CapCut. Nah, ini tidak penting dan nggak banget buat kita. Tidak menguntungkan kita sama sekali. Maka teman-teman akan menghapusnya ini dulu. Cara menghapus sesuatu yang tidak diinginkan di lembar kerja CapCut adalah kita harus tahu fungsi yang namanya klik atau tekan geser. Ya, sekarang kita belajar yang namanya klik atau tekan geser. Yang namanya klik itu artinya memilih komponen. Ya, memilih komponen. Ini saya klik nih yang gambar. Nah, artinya saya sedang memilih uh, slide pertama. Saya klik lagi yang film. Oh, berarti saya sedang memilih slide yang kedua. Saya klik lagi yang foto. Berarti saya sedang memilih memilih komponen yang ketiga. Gitu ya. Nah, maka kita juga bisa memilih yang keempat. Nah, begitu memilih keempat, di bawah sini. Nah, ini ada menu hapus yang kayak tong sampah. Nah, ini kita klik. Nah, jadilah tong sampahnya atau CapCut ujungnya itu hilang. Saya ulang ya, ini kalau mengulang ke atas ada panah yang melengkung di atas ya. Nah, ini ulang langkah namanya. Oke, nah ini saya pilih di bacaan CapCut-nya ini. Setelah itu saya di menu bawah hapus. Gitu ya. Nah, sesimpel itu. Nah, berikutnya saya pengen ngeliatin bahwa teman-teman ini kalau sudah memilih misalkan satu foto, kedua video, ketiga foto ya. Nah, ternyata setelah ditimbang-timbang gitu, ternyata bagusan foto-foto video gitu ya. Ternyata bagusan foto-foto video. Nah, bukan berarti teman-teman yang ini dihapus, gitu ya, dihapus terus dipindahin ke bikin yang baru lagi dan bekerja ya capek banget gitu ya. Jadi caranya adalah misalnya kita pengen memindahkan komponen ketiga menjadi komponen kedua. Kita memakai metode yang namanya tekan geser. Metode tekan geser. Kalau tadi kan metode klik ya, metode klik itu untuk memilih komponen yang mau diapa-apain. Tapi kalau metode tekan geser, artinya komponen yang kita pilih akan kita tempatkan di mana, gitu ya. Jadi pertama kita misalkan yang komponen ketiga saya pengen pindahkan ke kedua. Saya tekan sampai dia berubah seperti ini. Saya ulang ya. Saya tekan sampai dia berubah begini, baru saya geser ke posisi kedua. Saya lepas. Sip. Saya ulang ya. Di posisi ketiga pengen saya geser ke posisi kedua. Saya tekan sampai berubah posisinya, baru saya geser ke posisi kedua. Sip. Nah, itu yang namanya metode tekan geser. Nah, lalu untuk metode tekan geser yang metode berikutnya apa selain pilih tekan geser, yaitu zoom in zoom out ya, zoom in zoom out. Jadi teman-teman pakai 2 jari ya, boleh 2 jari telunjuk tengah, boleh 2 jari jempol dan jempol kanan kiri ya untuk zoom in zoom out. Contohnya gimana? Langkah pertama kita klik dulu yang mau diapa-apain, yaitu yang gambar misalnya. Saya klik begini. Nah, baru kita zoom in zoom out-nya pakai 2 jari, boleh 2 jempol, boleh telunjuk dan tengah. Kayak gini. Ya. Lalu kita bisa miring-miringin begini. Nah, ini harus belajar halus ya, harus belajar halus tangannya. Kalau nggak halus susah banget nih. Jadi apalagi udah begini-begini tuh, susah banget nih ya. Jadi teman-teman harus belajar untuk pakai 2 jari. Lebih enak sih kalau saya telunjuk dan tengah ya makainya. Video bisa nggak? Bisa. Misalkan ini video kita gini-gini juga bisa. Ya, kita kecil besarkan juga bisa. Oke, itu. Nah, jadi udah ada 3 ya. Jadi udah tadi klik, tekan geser, baru zoom in zoom out. Gitu ya. Nah, itu terkait dengan foto. Kita juga sudah belajar yang namanya memindahkan posisi, ya, menginput foto dan video, memindahkan posisi yang kita nggak suka, seperti itu. Ya. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari adalah memanjangkan
dan memendekkan. Ya, memanjangkan dan memendekkan. Kalau tadi kan kita sudah menghapus ya. Sekarang kita mencoba memanjangkan dan memendekkan. Poin pentingnya adalah kalau yang kita pilih adalah gambar, ya kalau yang kita pilih adalah gambar kayak seperti ini. Gambar itu adalah benda statis, ya. Gambar itu adalah benda statis. Kalau benda statis, maka dia bisa diapa-apain aja. Bisa dipendekin, bisa dipanjangin, durasinya ya. Jadi normalnya kalau kita masukkan sebuah gambar, maka dia punya durasi 2 detik. Normalnya ya, kalau kita setel nih, dia akan bertahan selama 2 atau 3 detik lah. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita butuh gambar ini durasinya lebih lama dari 3 detik, maka kita bisa perpanjang. Kalau kita pengen gambar ini sebentar aja timbulnya, maka bisa kita perpendek. Ya, itu intinya di gambar. Nah, berbeda dengan gambar, kalau video itu benda dinamis. Ya, kalau memang video stoknya itu memang 5 detik, maka kita nggak bisa panjangin jadi 6 detik atau 7 detik. Karena memang ada-adanya 5 detik gitu. Yang bisa dilakukan adalah memperpendek videonya. Kalau dari 5 detik, yang saya butuhkan cuma 3 detik, ya udah dipotong aja. Yang detik keempat dan detik kelima itu dibuang aja. Itu bisa. Tapi kalau saya memang punya video 5 detik, saya pengen perpanjang jadi 6, jadi 7, dan selanjutnya, itu nggak bisa. Yang bisa diapain? Yang bisa adalah dilambatkan. Gitu ya. Yang tadi di 5 detik, normal. Nah, supaya menjadi 10 detik, maka dia gerakannya dilambatkan setengah kalinya. Kecepatannya itu menjadi setengah kalinya dari normal. Maka yang tadinya 5 detik menjadi 10 detik. Nah, itu saya ulang lagi singkat, kalau gambar itu benda statis, maka dia bisa dipanjangkan dan bisa dipendekkan semau kita. Kalau si video, dia hanya bisa diperpendek, tidak bisa diperpanjang dengan kecepatan normal. Kalau dia pengen diperpanjang, maka durasinya, maka kecepatannya yang dikurangin. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah gimana cara memperpanjang dan memperpendek gambar. Gitu. Gimana cara memperpendek video dan melambatkan video, gitu. Kita gambar dulu belajar. Kita klik dulu gambarnya yang mau kita apa-apain. Kita klik ya. Jadi, kalau setiap saya ngomong itu diperhatikan, ini saya ngomong klik atau saya ngomong tekan geser, itu poinnya ya. Nah, begitu kita klik ya, maka kalau kita ini normal dulu ya. Kalau kita sedang tidak memilih apapun, menu di bawah ini berbeda dengan kalau kita sedang mengklik sesuatu. Lihat ya, ini menu utama nih. Ciri menu utama adalah ada gunting, ada audio, ada teks, ada overlay, dan selanjutnya. Ya, tapi begitu kita mengklik sesuatu komponen yang ada di lembar kerja, maka menu utama ini jadi nggak ada. Adanya adalah menu sesuai dengan yang dipilih. Misalnya saya klik gambar, klik gitu, maka menunya ini menu khusus untuk yang terkait dengan gambar. Begitu saya pilih yang video, nah maka beda lagi menunya. Menu-menu ini khususnya untuk yang video. Gitu. Jadi kita mesti pinter-pinter. Nah, terus gimana kalau kembali ke menu utama tadi? Udah, klik aja di sembarang tempat. Yang hitam ya, di atas menu kan ada bagian hitam. Kita klik aja. Nah, baru balik ke menu awal. Begitu. Oke. Nah, berikutnya ada yang namanya kursor ya. Ada yang namanya kursor, ini yang garis putih berdiri gitu ya. Ini namanya kursor. Ini tempat kita meletakkan suatu komponen tambahan. Jadi misalkan kita mau ngasih teks, nanti teks itu bisa di sini. Kalau kita nggak pindahin kursornya, teks itu dari awal. Nah, kalau kita mau masukin di tengah, di sini, maka geser kursornya, baru kita masukin komponen tambahannya. Gitu ya. Sip. Balik tadi kan kita mau belajar bagaimana memperpanjang dan memperpendek dari benda statis dulu, ya, yaitu si foto. Pertama kita klik bendanya, komponennya. Nah, di sini lihat, di bagian bawah yang kecil, yang kotak kecil, itu ada border ya. Ada border pinggir kanan dan pinggir kiri itu tebal. Nah, itulah yang bisa nanti kita tarik.
Jadi kita tekan sedikit, jangan keras-keras. Soalnya kita menggeser ya. Ini tekan geser, jadi nggak boleh terlalu keras tekannya. Nah, kalau tadi kan kita mau memindahkan kan kita tekan agak keras ya, sampai dia berubah, gitu. Nah, tapi kalau untuk memanjangkan nggak boleh tekan terlalu keras. Jadi kita pilih dulu. Nah, begitu kita pilih, kita tekan sedikit si border kanannya, baru kita geser. Nah, gitu. Jadi dia memanjang tuh si gambarnya. Memendekkan juga sama. Kita tekan dikit, kita pendekin. Ya, jadi teman-teman harus belajar bisa begini nih. Ya, langsung bisa gitu. Kalau belum bisa, belajar sama bisa. Karena ini adalah aspek penting di CapCut. Sip. Memendekkan juga gitu ya. Sama aja. Kita pendekin. Nah, terus apa lagi cara yang memendekkan? Memendekkan bukan cuma bisa dengan menggeser seperti ini, tapi kita bisa memotong langsung. Ya. Jadi kita kursornya nih, kursor yang garis meninggi ini, kita geser di mana mau kita potong, misalkan di sini ya. Nah, kita potong, kita letakkan kursornya, misalkan udah di sini, kita klik gambarnya. Nah, di bawah sini ada menu bagi. Ya, di bawah menu sini ya. Itu di pinggir kiri itu ada bacaan bagi, itu yang kita klik. Nah, jadilah dia terbagi dua. Yang kecil ini yang mau kita potong dengan yang belah sininya, yang kirinya. Nah, karena yang kanan yang mau kita potong, maka kita langsung klik hapus ya. Langsung dihapus. Saya ulang ya. Kita taruh dulu kursornya. Nah, kita klik fotonya, baru di sini ada kata bagi di bawah, menu bawah. Kita klik, nah baru dia kebagi. Nah, setelah itu kan kita bisa memutuskan ya, yang kirinya atau yang kanannya yang mau dihapus. Kalau memang kanannya, ya udah kita hapus kanannya. Sip. Sebaliknya, misalnya saya nggak butuh kirinya, berarti kursornya saya taruh dulu di sini. Ya, kalau ini udah ada baginya ya, saya klik bagi. Nah, saya tidak mau ada yang kirinya, saya tinggal hapus. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau tengah gimana? Kalau tengah-tengah, misalnya saya pengen menghapus dari detik ke berapa nih? Ke 6 sampai ke 8. Saya mau hapus nih. Ya udah, di detik ke 6 saya taruh kursornya, baru saya bagi. Oke, saya geser sampai ke detik ke 8, saya bagi lagi. Nah, udah tuh kepotong kan? Berarti ini ada 3 bagian nih, ada kiri, ada tengah, ada kanan gitu ya. Yang saya nggak mau adalah yang tengah. Berarti tengah saya klik, baru saya hapus. Nah, gitu. Sip. Gitu ya. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Pak, itu kalau kita mau motong itu kan kalau video itu kan berkelanjutan ya. Ya, Ada pertimbangannya nggak cara motongnya supaya jangan kelihatan loncat? video itu berkelanjutan. Ya, itu memang udah konsekuensinya, Bu. Misalkan gini ya. Nah, itu nanti editingnya di transisi, Bu ya. Itu kita belum bahas ke sana. Ada yang namanya Oh, transisi supaya motongnya itu jadi halus gitu, lompatan ke iya, sisi halus. iya. Ya kan Iya. contohnya gini nih. Nah, ini kan hasil potongan nih. Jadi ini kan hasil potongan. Demi negeriku, Nah, 800 meter. jadi ini Oh, potongannya itu nggak ketahuan itu potongan. Ini juga oh. sama, ini Satu potongan juga. tembakan, satu kesempatan. Nah, ini tuh dua video nih. Ini satu, Hmm. ini satu. Tapi jadi nggak kelihatan gitu. Ya, ini kan hasil olahan saya tadi kan, saya kan asal ambil aja kan. Tapi yang penting artinya seperti itulah cara supaya antar video jadi nggak ketahuan patahnya gitu. Iya, iya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lain? Beres? Oke, gitu ya. Nah, sama video juga gitu. Video kalau kita mau ingat tadi, video tidak bisa panjang ya. Misalkan ini video kan sampai sini nih aslinya nih. Mana dia aslinya? Nah, mentok ke sini. Nah, karena dia memang mentok di sini, kita mau memperpanjang tuh susah. Memang nggak bisa. Seada-adanya segitu gitu. Yang bisa kita lakukan adalah memperpendek ya. Nah, ini kita memperpendek gitu. Sip, gitu ya. Kalau mau memperpanjang nggak bisa karena mentok di sini dia. Terus yang bisa diapain?
Ya, diapain misalnya? Ya, misalkan kita punya project baru ya. Ntar, ini sekalian menjawab pertanyaan Pak Iskandar nih. Apa Pak Iskandar nanyanya? Eh, ya, jadi misalkan kita punya project baru misalnya. Yang tadi video ya. Misalnya ini nih. Gitu. Nah, ini kan memang seada-adanya berapa detik nih? Sekitar 31 detik kan? Nah, ini saya hapus. Sorry, 29 detik kan? Tapi saya pengen video ini nggak 29 detik, tapi sekitar 40 detik lah. Maka yang bisa kita lakukan apa? Kita klik videonya, nanti di bawah sini ada kecepatan. Ya, ada kecepatan gitu ya. Kita klik kecepatannya, kita klik yang kurva normalnya. Nah, ini nih, yang bulat ini kita geser ke kiri sampai jadi 44 gitu. Nah, atau 47 lah. Kan tadi kan 29 ya, sekarang jadi 47. Jadilah seperti ini. Dia lebih lambat ya. Dia lebih lambat. Normalnya kan kayak gini tadi. Ini normal ya. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kalau saya jadikan 44 detik, nah gitu. Dia jadi lebih lambat gitu ya. Jadi kalau video tidak bisa diperpanjang, cuman diperlambat aja caranya. Kalau gambar bebas kita bisa berpanjang-panjang seperti itu. Oke, dipahami? Ada pertanyaan lagi? Pak, ulang lagi dong, Pak. Barusan ngedip jadinya nggak ketinggalan. Ngedip batuk ketinggalan deh. Oh iya, saya Yang ulang ya. kecepatan apa? Untuk kecepatan, Pak. Ya, jadi Ingat. begitu untuk tar saya ulang awal dulu. Nah, ini kan film nih ada 31 detik ya. Iya. Yang bisa dilakukan tidak bisa memperpanjang, cuma memperpendek. Yang Nah, bisa dilakukan untuk sebuah video karena dia ada benda dinamis, maka dengan cara memperlambat adegan yang tadinya 31 detik menjadi berapa detik gitu ya. Nah, adegan 31 detik ini mau saya jadikan 44 detik misalnya gitu. Caranya kita klik dulu di videonya, baru kita lihat di menu bawah ini kecepatan, ya. Baru kita klik yang normal yang pinggir kiri. Nah, bulatnya ini kita geser ke kiri dari 28 sekarang menjadi 36, 41 saya geser lagi dikit 47. Oh, jadi ada indikatornya ya, Pak ya. Jadi Ya, memperlambatnya bisa ngira-ngira ya, Pak ya. ya, betul. Jadi baru kita centang ya. Nah, baru dia akan menjadi lambat. Sip. Jadi ya untuk perbedaan antara foto dan video. Beres? Ada pertanyaan? Oke ya, lanjut ya. Sip. Nah, itu yang pertama, yang kedua untuk hal yang vital di CapCut, yaitu foto dan video. Mau nanya boleh? Yuk, silakan Pak. Kalau di tengah-tengah video bisa disisipkan objek nggak? Kayak seperti foto atau video yang lain. Di tengah mana Pak? Ini kan tadi kan videonya durasinya 28 detik ya. Ah, Lalu di tengah-tengah video itu, bukan di hmm, awal atau di akhir ya, di tengah-tengah hmm. video itu bisa tidak kita sisipkan objek atau komponen? Ya bisa Pak, dipotong aja. Misalkan gini ya. Nih, di sini mau saya potong di sini. Misal gitu kan, saya potong. Nah, setelah yang pertama ini, saya pengen masukin sesuatu kan, saya klik tanda tambah. Misalkan saya klik ini nih. Atau jangan saya foto aja deh, saya foto ya. Saya klik yang ini misalnya. Nah, jadi kan gitu. Jadi yang video pertama tadi, dia geser ke sini, tinggal di sini. Gitu maksudnya bagaimana? Ya Yang betul betul betul. gitu ya. Jadi intinya Ya ya betul. kalau memang mau masukkan di tengah-tengah ya berarti kita harus potong. Pakai logikanya gitu kan. Misalkan ada benda mau taruh tengah ya harus dipotong bendanya itu. Gitu. Sip ya. Itu namanya memasukkan tanpa menghilangkan komponen yang ada. Ya. Jadi kan ini kan videonya gini kan. Gitu kan. Videonya seperti ini. Nah, maksudnya kita tuh nggak mau kehilangan satu scene pun, satu detik pun dari video ini.
Maka yang kita lakukan tadi adalah memasukkan komponen tambahan gitu kan. Nah, artinya walaupun ada komponen yang tambahan ini, si video ini nih dan ini tidak ada yang hilang gitu. Nah, nanti kita akan pelajari, bukan di sini tapi ya, di overlay nanti kita memasukkan komponen yang tengah ini, tapi akhirnya yang video ini ada yang hilang sebanyak yang dimasukkan baruan, yang dimasukkan belakangan gitu ya. Misalkan yang dimasukkan adalah 2 detik, maka bagian video aslinya yang tadi awalnya itu akan kehilangan 2 detik juga. Jadi ketumpuk dia. Nah, kalau yang ini nggak ketumpuk, jadi memang dia ada tapi ada jeda aja seperti itu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau kalau nggak tanya kadang suka nggak keluar nih yang saya tahu. Jadi mesti tanya baru ingat oh mau nyampein itu gitu. Oh, itu Pak, boleh Pak. Kan dulu suka minta tolong orang editin Pak. Hmm. Terus kalau orang itu misalnya lagi ngucapin selamat atas apa pelantikan segala macam Pak. Kalau saya suruh potong dia selalu alasannya itu suaranya nggak bisa utuh jadinya. Oh iya, kalau dipotong videonya aja, Hmm. memang Hmm. akhirnya suaranya jadi nggak utuh kan hilang bareng sama video ini potong. Hmm. Tapi nanti bisa nggak videonya apa walaupun dipotong suaranya masih ada, bisa gitu. Oh, ada ya Pak triknya ya. Ada. Nah, nanti kita bahas di audio gitu. Kan jadi saya ingat mau nyampein itu. Kamu harus ditanya kalau kalau mau ada yang keluar lagi ya. Kalau nggak ditanya tuh lupa kadang-kadang tuh sampein. Sip, beres? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nah, setelah kita beres dengan foto, video, panjang, pendek, hapus, terus taruh di tengah-tengah tadi tambahannya, gitu kan? Nah, baru kita masukkan kita ngobrolin poin ketiga, ya. Poin ketiga yang namanya teks. Sip. Jadi kita udah masuk poin ketiga nih, yang namanya teks. Teks itu adalah unsur penting di dalam video. Salah satunya menjelaskan tentang apa sih video ini tanpa kita harus uh, terlalu mendengar isi video, ya, gitu. Nah, tinggal apa yang mau saya klik, yaitu saya klik teks, ya, yang huruf T gede ini. Saya klik, baru A plus, tambahkan teks. Ya, sekarang tinggal kita milihnya apa, mau nulis apa di sini. Misalkan Happy New Year. Kita sebentar lagi mau tahun baru ya, tahun baru Islam kan ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan pertama adalah kita bisa menggeser-geser si kalimatnya. Nah, kita geser. Nah, ini mulai halus tangannya ini terbukti nih. Kalau yang nggak halus susah banget nih mindahin ini. Padahal ini hal yang mudah, tapi kalau tangannya belum terbiasa jadi susah gitu ya. Nah, ini juga bisa di miring-miringin juga seperti ini. Ya dengan 2 jari ya, dengan dua jari bisa seperti itu. Oke. Nah, kalau miring-miring ini mesti 2 jari, tapi kalau untuk mengecil dan membesarkan tadi ini bisa dengan 1 jari. Caranya gimana? Ada tuh yang di ujung kanan bawah, ada yang kotak tapi nggak nyambung ya. Nah, itu bisa diklik, ditekan, baru di apa? Didekat dan dijauhkan. Gitu ya. Sip. Nah, kalau untuk yang silang ini untuk menghapus. Nah, setelah itu Happy New Year ini kan masih standar ya, warnanya putih gitu kan. Nah, kita bisa dengan edit template, dengan template ya. Tapi template ini biasanya banyaknya juga ada yang pro ya. Nah, kalau yang ada tanda-tanda apa sih namanya nih? Hati gitu ya, hati kalau nggak salah, hati warna ungu ya. Nah, itu udah pro ya, itu jangan dipilih. Nah, pilih aja yang kosongan ya. Pilih yang kosongan misalkan yang warna merah ini kan gratis ya, nggak ada tanda pro. Nah, seperti itu ya. Kalau template ini dia sudah berhias-hias ya, udah bagus-bagus lah. Nah, enaknya tuh gitu, udahlah bagus-bagus, terus gratisan gitu. Ya, dia beranimasi. Nah, ternyata kalau kita nggak mau pakai gimana ya udah kita kembali ke default, gini, kita balikan lagi.
Nah, sebelahnya ada font. Nah, font ini bisa kita pilih nih. Banyak nih font nih. Ya, banyak juga yang pro ya. Nah, yang gitu kita bisa pilih. Kalau kita klik dia akan berubah-ubah ya. Silakan yang suka yang mana. Setelah itu kita bisa pilih style. Ya, kita bisa pilih style. Nah, nanti bisa bisa kita warna nih, warna putih, warna hitam, gitu kan, kuning, merah, dan lain-lain lah sampai sini. Atau yang ada blok di background di belakangnya ya, seperti ini. Atau ada yang bersinar-sinar seperti ini. Ya, nah, ini bisa dikombin ya antara style dan efek. Ini kan ini font ya, yang setelah template ada font, ada style. Nah, nanti kita bisa efek juga. Efek itu bisa dicampur dengan style. Misalkan ini ya, stylenya yang tadi bersinar, efeknya yang kuning hitam ini ya, jadi dia ada sinar di luarnya, setelah sinar ada hitamnya baru kuningnya ya, atau kita begini ya, dan lain-lain lah ya, silakan dicoba sendiri-sendiri. Setelah itu ada animasi. Animasi ini munculnya huruf ada pilihannya. Ini kan fasilitas yang lama ya. Kalau fasilitas yang baru template ini sudah otomatis dia yang menghias-hias nih. Tapi kalau animasi kita sendiri manual yang sukanya yang mana gitu. Ya, dimasuknya huruf. Nah, terus kalau memang eh, si kita sudah menentukan animasinya yang mana, maka yang garis biru ini bisa kita geser nih. Maksud saya, tangan saya lagi nih. Nah, ini bisa kita geser. Jadi timbulnya animasi itu bisa disesuaikan gitu. Nah, ini bagian-bagian yang agak susah nih kalau tangannya jempol semua gitu ya. Kita pakai petunjuk masih bisa. Nah, setelah itu gelembung ini untuk yang komik ya, kita bikin komik segala macam gitu ya. Nah, kalau yang preset mah nggak usah dibahas ya, ini mah default aja seperti itu. Ya, itu terkait teks untuk editingnya. Nah, nanti teks ini hampir sama dengan foto ya. Teks ini adalah eh, benda statis. Ya, teks adalah benda statis. Karena benda statis, maka dia bisa diperpanjang sampai manapun. Itu konsepnya, karena benda statis. Oke. Dan untuk menambahkan teks, ini saya hapus dulu misalnya, kita nggak harus mulai dari awal. Ya, kita nggak harus mulai dari awal. Kita bisa mulai dari, misalkan kursornya saya taruh di sini. Maka saya tinggal tambah teks lagi. Nah, saya tulis misalkan belajar satu. Belajar satu. Gitu ya. Oh, ternyata belajar, ini saya gedein dulu biar kelihatan. Ternyata saya geser dulu. Ternyata belajar satu ini saya pengen taruh sebagai judul. Ya udah, kita kedepanin. Nah, caranya gimana? Sama seperti tadi cara kita memindahkan foto dari posisi ketiga ke posisi pertama atau posisi kedua atau posisi lain. Tadi gimana caranya? Tadi ini ya, ditekan ya, ditekan misalnya ini apa? Yang ini nih, saya tekan sampai berubah gitu kan posisinya, saya pindahin gitu kan modelnya. Nah, sama seperti kita pengen memindahkan teks. Saya tekan sampai dia berubah. Nah, tekan berubah, baru saya geser. Gitu. Sip. Saya tekan berubah, geser. Udah berubah warna ya. Ini kan oranye terang. Saya tekan oranye gelap, baru geser. Oke. Nah, selanjutnya di potongan sini saya pengen ada kata-kata lagi. Ya udah saya tambahkan teks. Saya tambahkan teks, katanya online bersama enter Om Apri, misalnya gitu. Oh, ternyata kegedean gitu. Ternyata terlalu besar, maka saya geser dulu, saya kecilin. Ya. Baru saya taruh di mana kek seperti itu. Oh, saya pengen yang inilah, karena bersama Om Apri jadi mesti ada cahaya-cahayanya. Ya udah, saya giniin. Saya pilih template. Oh, ini pro ya, sorry. Saya pilih yang nggak pro mana? Yang nggak pro, misalnya. Nah, ini yang ada api nih, misalnya gitu kan.
Nah, gitu. Nah, masih kegedean, saya kecilin lagi. Sip, gitu ya. Nah, kalau mau perpanjang gimana? Mau perpanjang berarti tinggal kita klik sama ya di ujung kanan kotak ini kita tekan, kita geser, tekan, geser, ya, geser, geser. Jadi untuk memperpanjang dan memperpendek eh, teks sama dengan memperpanjang dan memperpendek foto karena sama-sama benda statis. Oke, motong juga sama. Motong misalkan di sini ya. Saya pengen motong, saya letakkan dulu kursornya, saya klik teksnya. Nah, di bawah sini ada bagi. Saya bagi. Yang mau saya hapus yang mana? Yang kanan. Ya udah saya hapus. Gitu ya. Sip. Oke. Nah, selanjutnya apalagi saya bisa yang namanya mengubah gaya. Kan tadi kan belajar satu begini ya yang saya pilih. Terus ternyata saya nyesel gitu. Begitu nyesel saya pengen ganti yang lain. Ya udah, setelah saya klik belajar satunya di bawah ini saya klik yang gaya A besar A kecil. Nah, baru timbul lagi yang tadi. Ya, template-nya, font-nya, style-nya, efeknya, animasi, gelembung gitu ya. Sip ya. Nah, ternyata suatu saat kita kehilangan teksnya mana gitu. Ya, nanti ngalamin deh pasti. Teksnya mana ini hilang gitu kan. Saya mau, tapi tadi layarnya ada belajar satu. Tapi penunjuknya nggak ada. Saya mau ngedit-ngedit gimana gitu kan. Nah, caranya adalah untuk memunculkan teksnya yang bisa kita edit-edit, kita klik T-nya lagi. Ya, begitu kita klik T-nya lagi, nah dia otomatis ada lagi, baru kelihatan. Ya, jadi ini tadi di layar utama, nah dia nggak ada, nggak kelihatan. Begitu kita klik teksnya, nah baru ada. Begitu. Dipahami? Paham ya? Oke. Nah itu sementara untuk seks, takutnya kebanyakan, teman-teman kan belum praktek ya. Dicatat dulu, silakan. Dicatat tugasnya yang harus dilakukan selama kurang lebih 10 menit ke depan. Yang sudah boleh di screenshot ya, atau di download juga boleh diekspor ya. Kalau udah selesai nih, diekspor ya yang atas tuh, atas kanan itu diekspor. Jadi tugasnya adalah saya tulis di chat ya. Pertama, tugasnya adalah memasukkan posisinya foto, video, foto. Sip ya. Yang kedua, pindahkan posisi pertama harus gitu ya, foto, video, foto. Pindahkan foto 2, foto posisi 3 ya, foto posisi 3 menjadi posisi 2. Oke, lalu pindahkan video posisi 2 ke posisi 1. Gitu ya. Nah, selanjutnya perpanjang perpanjang foto di posisi 2 menjadi misalnya 10 detik gitu ya. Berikutnya si foto ke foto posisi ketiga ya, foto posisi ketiga dimiringkan. Yes, lihat dulu ya. Ini kan posisinya kan masih foto ya, foto, video, foto kan. Saya hapus dulu foto, video, foto. Nah, saya hapus juga. Nah, yang pertama lakukan adalah pindahin foto ketiga ke kedua, ya kan? Terus pindahin video ke pertama. Oke. Lalu apa tuh? Pindahkan video udah ya. Perpanjang foto posisi 2 menjadi 10 detik. Ini foto posisi 2 ini menjadi 10 detik. Panjangin. Ya, nggak harus 10 detik lah, pokoknya panjangin aja. Harus lebih dari 3 detik ya. Dan
setelah itu foto posisi ketiga ini dimiringkan. Ya, dimiringkan. Gitu. Sip. Nah, setelah itu tugas keenam adalah tulis teks. Tulis teks di awal. Belajar 1, huruf besar semua. Ya, belajar 1. Yang berikutnya tulis teks online bersama Odin. Gitu ya, online bersama Odin. Di foto yang ketiga. Di bawah foto ketiga. Dah, ini aja. Saya tulis di chat ya. Silakan dikerjakan selama 10 menit ke depan dengan panduan yang ada di chat Zoom. Nah, nanti hasilnya dashboard boleh dikirim ke grup, boleh dikirim ke Japri saya. Dimulai dari sekarang. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah kita pengen mempelajari tentang komponen keempat. Ya, tadi udah foto, udah video, udah teks, maka sekarang yang keempat yaitu audio. Ya, ini di menu utama, ya, kita klik aja di sembarang tempat yang layar hitam ya. Nah, di menu utama ini ada yang namanya gunting ya, terus ada yang namanya audio. Nah, audio ini kita klik yang tanda balok ya. Nah, setelah itu kita klik yang suara lagi. Seperti tanda TikTok gitu ya, ada not balok di lingkaran. Nah, itu kita klik suara. Nah, ini kita bisa pilih ya, satu persatu itu kita bisa cek suaranya seperti apa, musiknya seperti apa. Oke, nah atau berikutnya kita bisa cari di atas ini. Kita langsung ke pencarian. Misalnya, ini kan tadi filmnya tentang apa? Filmnya tentang perang ya. Nah, misalkan film tentang perang, maka saya pengen suara musiknya musik war gitu. Saya cari, nah, ini bisa Epic War. Ya. Kalau memang dirasa cocok, maka tinggal kita klik tanda tambahnya. Kalau memang nggak cocok, ya kita coba yang lain. Kalau memang nggak cocok, kita coba lagi. Nah, ingat, daripada nanti sakit hati nggak bisa download, dari awal mendingan pilih yang nggak ada tanda pro-nya ya. Pilih nggak ada tanda pro. Nah, seperti ini. Nah, ini baru saya klik tambah. Nah, yang pertama kita lihat. Nah, ini kan telat ya mulainya ya. Harusnya kan dari awal nih mulainya. Ini mesti ada jeda satu detik lewat. Baru dia ada suara. Saya maunya dari awal. Maka saya geser dikit. Sampai yang awalnya suara dimulai. Saya klik musiknya. Sampai ada tanda-tanda putih gini ya. Baru saya bagi. Sama kayak tadi. Saya bagi. Nah, setelah itu kan ada kanan. Ada kiri ya. Yang saya nggak butuhin yang kiri. Saya hapus. Oke. Saya ulang ya. Ini masih utuh nih. Nah, mulainya di sini. Padahal saya mau dari sini udah bunyi. Gitu. Nah, jadi saya geser dulu kursornya sampai sini. Baru saya klik si musiknya. Ada tanda bagi di bawah. Di menu bawah. Saya klik tanda bagi. Baru terbagi dua ya. Ada kanan, ada kiri. Jadi kiri ini kanan. Yang saya nggak perlu adalah yang kiri. Nah, setelah itu saya klik tanda hapus. Gitu ya. Nah, musiknya sama kayak tadi, kayak memindahkan teks, memindahkan foto video gitu ya. Saya tekan, dia berubah warnanya, baru geser. Gitu. Ya, tadi di sini ya, terang ini birunya saya tekan, sampai berubah, kita geser. Begitu. Sip ya. Nah, itu tandanya musiknya dari awal. Dari sini nih musik ini. Gitu ya. Sip. Nah, berikutnya kita lihat filmnya. Filmnya sampai mana, musiknya sampai mana gitu. Yang mana yang harus dipotong? Oh, ternyata filmnya sampai sini.
videonya, musiknya masih panjang gitu kan. Nah, saya nggak butuh musik panjang. Saya butuh cuma sampai sini aja. Nah, berarti kita klik lagi musiknya, kita klik tanda bagi. Nah, yang kanan kita nggak butuhin, kita hapus. Sip. Coba kita setel. Apa yang terasa saat filmnya berhenti? Dilihat dari musiknya. Saya ulang ya. Gimana? Ada nggak yang terasa aneh? Berhentinya mendadak. Ya, jadi itu yang terjadi. Begitu kita lagi setel, nah tiba-tiba musiknya berhenti. Emang sesuai dengan videonya berhenti. Tapi menghentikan musik dengan begitu tajam itu nggak oke. Ya, jadi caranya adalah kita klik musiknya. Ya, kita klik musiknya. Di bawah sini ada yang namanya pudar. Ya, di samping bagi itu ada yang namanya pudar. Nah, ini kita ada pudar masuk, ada pudar keluar. Nah, kita klik yang pudar keluar, kita geser ke ya. Jadi satu satu 1,5 detik sebelum video musiknya habis, dia akan bertahap turunnya. Ya. Nah, jadi gini, gitu ya. Jadi dia landai. Kalau tadi kan, mana tadi? Mana tadi? Nah, tadi kan gitu. Gitu kan? Nah, sekarang gitu ya. Matinya tuh perlahan gitu musiknya. Sip. Nah, itu tadi pudar keluar. Bisa nggak pudar ke dalam? Bisa ya. Pudar masuk. Kita klik pudar masuknya kita ini juga. Jadi dia dari 0 sampai bersuara. Jadi ada pudar masuk, ada pudar keluar. Sip. Nah, selain itu, suara bisa kita ubah yaitu volumenya. Ya. Volume kita bisa ubah. Nah, ini ada begitu kita klik suaranya, volumenya kita klik lagi. Nah, kalau yang biasa terjadi, musik-musik seperti ini hanya untuk background aja. Ya, saya ulang ya. Musik-musik ini biasanya untuk background. Nah, yang aslinya itu suara posternya misalnya atau suara naratornya yang bernarasi gitu ya, atau suara dialog di sandiwara itu lebih besar. Ya, maka si musik background ini kita jadikan volumenya sekitar 20-an aja atau belasan atau 20-an. Ini demi bangsaku. Gitu ya. Biar si suara si filmnya tuh nggak hilang gitu, nggak. Ini demi bangsaku. Sip. Nah, ini coba kita kecilin lagi. Nah, ini ya. Jadi dia Ini demi bangsaku. Demi negeriku. gitu ya. Jadi suara si dialog filmnya nggak ketutup. Nah, supaya kita pastikan bahwa suara dia lebih besar, maka si videonya kita klik, kita klik, lalu kita cari yang volumenya. Nih, volume videonya. Kita besarkan. Ini demi bangsaku. Gitu ya. Jadi demi negeriku. suara filmnya jauh lebih besar, suara musiknya udah jauh lebih kecil. Jadi nggak akan ketiban. Sip ya. Nah, itu cara memanggil musik atau sound yang sudah ada di CapCut-nya. Gitu ya. Nah, berikutnya biasanya apa sih yang terjadi? Kadang kita lagi punya usaha nih, punya film tampilan gitu kan. Kita pengen suara kita yang masuk ya, bukan musik tapi suara kita. Maka misalnya gini ya. Sayure mau mbok lebokke urung? Misalnya ini ada tampilan gitu kan. Nah, saya pengen suara saya yang merekam. Maka sama kayak tadi dari awal ya. Kita klik audio, tapi sekarang kita nggak klik yang soundnya atau suaranya.
Melainkan begitu kita klik audio, kita geser. Menunya kita geser, nanti ada menu yang namanya menu record atau rekam. Nah, ini kita klik. Nah, kalau sekarang saya nggak bisa melakukan karena sedang share screen ya. Jadi teman-teman nanti lakukan sendiri. Begitu ini diklik si mikrofon ini 3, 2, 1. Nah, teman-teman mulai bersuara ya. Kalau sudah tinggal diklik lagi mikrofonnya. Baru dicentang. Nanti akan ada suaranya di lembar kerjanya. Gitu. Saya ulang ya. Dari menu umum, misalnya kita pengen pakai suara kita yang bernarasi, kita klik audio, jangan klik di suara lagi ya, tapi kita geser ke kiri, nanti ada mikrofon rekaman. Nah, ini kita klik lagi yang biru, begitu klik yang biru, waktu mundur 3, 2, 1 mulai, setelah itu teman-teman silakan bersuara. Misalkan menarasikan apa kayak yang ada di videonya gitu kan, misalkan ada Ka'bah, kita narasikan tentang ke tanah suci. Misalkan ada gambar sepatu, kita narasikan bahan-bahan sepatu pernah dipakai oleh siapa aja. Misalkan tentang kuliner, kita ada video masak gitu kan, kita bisa menarasikan tentang resep-resepnya dan kegunaan makanannya, seperti itu. Macam-macam lah ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah misalnya kita pengen mengambil suara nih yang tadi ditanyakan oleh Bu Amalia nih. Misalnya saya punya gini. Ya, saya ke project baru. Tadi ya, video. Saya ambil ini. Ya, ini kan ada suaranya nih. Ini kan, nih. Saya contohin dulu ya. Ini demi Nah, bangsaku. ini demi bangsaku kan. Misalnya ini saya potong, yang tadi kejadian Bu Amelia tadi tanya, ini saya potong. Gitu kan. Terus ini saya buang. Nah, yang terjadi apa? Ini satu tembakan. Ya hilang kan. Video yang tadi termasuk dengan dialog-dialognya itu ikut hilang. Gitu ya. Nah, supaya itunya nggak hilang, si suaranya nggak hilang, padahal saya butuhnya suaranya gitu. Sedangkan adegan ini saya tidak perlu. Saya suka dengan dialognya, tapi saya nggak suka dengan filmnya. Saya gitu. Caranya adalah saya klik di filmnya seperti ini, lalu di bawahnya saya cari yang namanya ekstrak. Ya, di bawahnya saya cari yang namanya ekstrak. Mana dia ekstrak? Nah, ini ekstrak video. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ternyata ini hanya untuk pro. Ya, ini hanya untuk pro. Jadi kalau saya klik, nah, dia suaranya ada di bawah nih. Ya, suaranya ada di bawah. Dia ke bawah akhirnya. Nah, jadi kalau adegan ini saya potong nih. Sampai sini misalnya saya potong. Gitu ya. Maka yang terjadi apa? Ini demi bangsaku. Ya, suaranya tetap ada. Demi negeriku. 800 meter. Jadi walaupun videonya sudah terpotong, sudah terhapus, suaranya tetap ada. Gitu. Itu menjawab pertanyaan Bu Amalia tadi. Jadi dengan cara mengekstrak suara dari video yang ada. Nah, terus misalnya apa yang terjadi dengan videonya? Ya videonya udah nggak ada suara. Jadi kalau saya klik nih suaranya saya hilangkan, maka si videonya udah nggak ada suara. Karena suaranya sudah diambil tadi. Suaranya sudah diambil oleh kita dengan ekstrak. Gitu. Sip? Siap. Nah, berikutnya, misalnya saya memang nggak butuh suara dari film ini. Ya, saya nggak butuh suara dari film ini karena mau saya masukkan suara dari film lain. Gitu. Nah, artinya saya sudah punya suara film lain yang sudah saya download. Entah itu dari TikTok, entah dari apa. Misalnya kita download dari TikTok ya. TikTok. Bagus nih. Musiknya pas nih ya. Karena pas musiknya saya mau pakai musiknya. Saya klik tanda panah.
Ya, saya klik tanda panah, lalu saya simpan video. Nah, ini kalau simpan video, nanti dia akan langsung masuk, ya, dia akan langsung masuk ke galeri. Oke, udah. Saya cek di galeri udah ada belum videonya? Udah ada ya. Nah, ada 15 detik nih yang di sini. Saya pengen pakai musik si video itu. Jadi saya ke lembar kerja ini kan udah saya hilangin ya tadi ya. Dengar suara nih ceritanya nih. Nah, kalau teman-teman menghilangkan suaranya bisa dengan cara mengklik gambar toa yang di film, ya ada bisukan bisukan audio klip gitu ya. Atau di bawah sini nih, teman-teman pilih videonya, di bawah sini volumenya dinolkan aja. Ya itu boleh salah satu memilih. Nah, terus saya kan pengen pakai suara yang film tadi saya download kan. Saya pakai itu. Caranya adalah saya ke audio dari menu awal, ke audio, lalu saya cari yang ekstrak. Nah, ini nih. Ada bacaan ekstrak. Sama aja ya, ini tetap untuk pro ya. Ini ekstrak. Baru saya pilih galeri tadi. Mana tadi? Ini. Ini ya film yang tadi. Saya ekstrak dan tambah audio. Nah, ini sekarang audio si film tadi sudah masuk ke sini tanpa mengikut sertakan videonya. Begitu kita setel, gitu ya. Sip. Jadi seketemu-temunya. Jadi kalau mau ngambil suara-suara yang lagi viral, lagi FYP, itu bisa ke TikTok aja. Sip. Nah, itu salah satu caranya, download TikToknya, lalu ke lembar kerja kita ekstrak. Tapi ini hanya metode yang bisa dipakai oleh teman-teman yang pro, gitu ya. Nah, untuk CapCut Pro, kalau teman-teman nanti mau pesan bisa ke saya. Kalau nggak salah cuman 60.000, tapi mahal ya. Sebulan tuh kalau dibanding Canva kan 60.000 6 bulan. Ini CapCut 60.000 tuh 1 bulan, gitu ya. Sip. Waktu ini kita lagi habis, saya langsung ke materi terakhir ya, yaitu overlay. Foto udah, video udah, teks udah, audio udah, baru yang terakhir overlay. Nah, overlay ini adalah pelapis dari yang sudah kita taruh lebih dulu. Nah, misalkan kita pengen naruh logo seperti logo Odin ya, yang ada di sini kan, ya ada di ujung kiri atas itu kan Odin tuh. Nah, itu overlay namanya. Nah, misalkan saya pengen naruh di sini ya, ada gambar. Ya, error dah. Saya tambahkan gambar misalnya gini ya. Nah, saya pengen hasil video saya nanti itu nggak ada yang ngambil gitu, nggak ada yang bisa ngakuin lagi. Maka saya akan mematenkan dengan cara memasang logo. Caranya adalah saya klik overlay. Ini overlay, saya klik di sini. Saya tambahkan overlay. Nah, setelah itu saya pilih foto atau video yang mau saya taruh sebagai logo dari film itu ya. Seperti itu. Bebas aja, boleh foto, boleh video, yang penting nah gitu. Saya kecilin posisinya, gede juga boleh, terserah ya, sepantas-pantasnya aja. Seperti ini, saya taruh, terus saya letakkan sepanjang-panjang video. Jadi videonya nggak ada yang bisa ngakuin gitu. Ya, ini yang namanya overlay. Nah, tapi di sini kurang oke ya. Saya hapus aja. Kayak begitu. Sip. Pak, itu fungsinya sama seperti watermark ya? Memang watermark, Bu. Memang Oh, watermark. itu watermark. Ini watermark. Jadi watermark yang kita kasih sendiri ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kita udah mau habis nih. Jadi itu yang bisa saya berikan malam ini. Ada foto, ada video, ada teks, ada audio, ada overlay. Nah, dengan memahami, saya close dulu ya ininya ya, berbagi layarnya. Nah, teman-teman, dengan memahami komponen dasar itu, ya teman-teman sebenarnya sudah bisa berkarya. Ya, tinggal rajin ngulik aja. Ngulik, tapi nanti kita akan bahas CapCut itu lebih lengkap nanti kalau teman-teman masuk pertama ke program pekan ya, pekan pelatihan
konten animasi itu 2 pertemuan pertama yaitu total 3 jam itu membahas CapCut, itu jauh lebih detail. Nah kalau nanti mau ada lebih detail CapCut untuk sampai master CapCut ya, kurang lebih 4 pertemuan juga itu, 4 pertemuan atau 8 pertemuan nanti kita bikinnya seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa mengerjakan belum dikerjakan ya, yang 7 tugas. Nanti setelah itu akan saya kasih tugas tambahan lagi. Karena kan tadi kita sudah belajar tambahan ya, yaitu audio dan overlay. Seperti itu. Jadi biar kalau nggak ada tugas tuh pas nanti teman-teman tuh, nggak ada controllingnya. Dapat ilmu tapi akhirnya nggak dipakai. Tapi kalau ada tugas kan ada yang memacu ya. Tugasnya dikerjain apa enggak, setelah dikerjain benar apa enggak, setelah benar bagus apa enggak. Jadi ada beberapa tingkatan ya, dikerjain apa enggak, benar apa enggak, yang terakhir bagus apa enggak. Kalau udah sampai bagus berarti sudah pasti benar dan udah dikerjain. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di hari Rabu ya. Rabu minggu depan, materinya WA bisnis dan copywriting. Insya Allah akan saya share juga linknya. Terus untuk hari Selasa malam kita bahas tentang bagaimana mendapatkan cuan dari dunia digital. Silakan disiapkan waktunya untuk hadir bareng-bareng. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.